Marilah kita bersama-sama menggalang kekuatan, berpadu, bersatu untuk terus meneriakkan ketidakbenaran yang sedang menimpa KPK. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi KPK versus Polri. Ujungnya sampai di mana? Sekarang saya mau ke Pak Sisno, Irjen Pol Purnawirawan Sisno Adi Winoto. Kalau Pak Sisno bagaimana melihat proses ini, proses penetapan BG jadi tersangka dan penangkapan BW? Masih Bang Karni, sebelum saya menjawab, mungkin saya perlu memperkenalkan sedikit waktu Pak Karni. Saya sebagai pemerhati Polri melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mengolah dengan pikiran dan hati nurani, kemudian mengaplikasikannya dengan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang tetap harus berdasar pada filosofi Pancasila, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, wawasan norma sosial, norma adat, dan etika. Kemudian dalam tataran konsepsi tetap harus berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan peraturan daerah. Dan di tataran operasionalnya tetap kita harus melaksanakan taat ajas, taat sistem, dan taat hukum. Itu sebagai pemerhati. Tapi saya juga sebagai purnawirawan Polri yang moto slogannya itu tetap setia. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, doktrin tata tentrem kertaharja, Tribrata, Catur Prasetya, dan semua ketentuan-ketentuan tentang Polri. Itu kita tetap setia kepada itu. Kemudian saya juga sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia yang anggotanya ada anggota biasa, ada anggota kehormatan. Tergabung di situ para pakar yang bergerak di bidang perpolisian, para seluruh anggota polisi maupun purnawirawan yang aktif masih menjadi pengamat dan pemerhati Polri. Kemudian khusus yang Bang Karni tanyakan mengenai kasus penetapan Budi Gunawan, Pak ya? Ya. Kalau tadi saya walaupun polisi 34 tahun dinas, mungkin tadi rekan saya juga Pak Ugro tadi juga sama lah, kurang lebih kita dinas akan sama. Saya sempat 2 kali Kapolda, Pak Ugro juga demikian. Tapi saya tidak pernah khusus dinas di reserse. Walaupun saya Kapolsek, Kapolres itu menjadi penyidik, tapi tidak pernah khusus. Mungkin Pak Ugro kalau nggak salah begitu. Jadi kalau tentang teknis penyidikan, mari kita tanyakan kepada ahlinya yang lebih tentang teknis penyidikan lebih paham dan tahu. Karena bisa saja kita komandan tidak mengerti masalah teknis. Termasuk tadi Pak Roni Sompi juga Bang Karni tanyakan mengenai proses penetapan BW, kenapa pimpinan Polri tidak tahu. Memang itu menunjukkan independensi penyidik. Sehingga komandan itu kadang-kadang tidak tahu, kita Kapolda tidak tahu. Begitu juga mungkin Wakapolri. Setelah dia melakukan tindakan, biasanya akan melaporkan, dan tidak semua harus dilaporkan. Tapi sekelas mungkin BW akan dilaporkan. Tapi independensi penyidik itu tidak perlu melaporkan kepada pimpinan garis ke atas. Itu tanggung jawab penyidik. Kemudian tadi Pak Dalang tadi karena ninggung rakyat yang tidak jelas, saya kebetulan tahu paham yang dimaksud pasti Pak Tejo. Ya. Pak Tejo itu kebetulan saya teman, dan kita di Akabri
itu termasuk bagian dari yang sering, kamu ini nggak jelas. Jadi itu kata-kata tidak jelas itu buah bibir. Jadi kalau mau disetir, jangan yang kata-kata tidak jelas, tapi sampai jangan seperti kekanak-kanakan. Nah, mungkin sampai situ stressingnya. Jadi jangan biasanya kita anak-anak muda pingin seperti dewasa, pingin tua, tapi jangan yang sudah tua, udah pakar, jangan kekanak-kanakan, itulah kira-kira gitu. Kemudian mengenai mekanisme pemilihan Kapolri, saya pikir juga sama tadi, mungkin zaman Pak Ugro jadi Wakapolri belum lebih tegas bahwa Kompolnas itu yang punya tugas, salah satu tugasnya Kompolnas itu adalah dari mulai proses pencalonan sampai mencalonkan Kapolri itu tugas tanggung jawabnya Kompolnas. Jadi Kompolnas perlu dihargai, itu proaktif. Ya, jadi kalau Kapolri, saya tanya juga Pak Tarman belum pernah mencalonkan waktu itu. Jadi itu bagian dari prestasi Kompolnas. Saya pikir pencalonan itu sudah melalui prosedur. Kemudian kalau Presiden sudah memilih, menetapkan dan dibawa ke parlemen politik, sudah menyetujui, bahkan suara bulat, dua kubu yang ya berlawanan bisa suara bulat, berarti itu sudah yang secara hukum maupun secara politik sudah sah. Justru sekarang Presiden yang belum melakukan, baru setengah dilakukan. Penghentian Kapolri dilakukan, tapi pengangkatan Kapolri belum dilakukan. Itu untuk mekanisme pengangkatan Kapolri. Kemudian mengenai khusus kasus BG, nanti ada penyidik yang bekas di KPK, prosesnya memang sangat ganjil, ya sangat aneh. Ya, tiba-tiba yang patut diduga belum ada alat bukti, dan bisa dibuktikan ternyata belakangan bahwa itu memang belum ada, belum lengkap, belum cukup 2 alat bukti, sudah ditetapkan. Jadi kalau tadi disebut ini bagian dari cicak buaya, saya pikir sangat-sangat berbeda. Kalau cicak buaya pertama dan kedua, mungkin kalau dianggap dulu Susno dan DS, itu 1 dan 2, kalau ini terlepas, dulu Polri dengan KPK mungkin itu menjadi yang utama. Tapi sekarang ini bukan Polri dengan KPK. KPK itu dengan pemerintah, dengan Presiden, dengan Kompolnas, dengan DPR. Jadi sudah politik, bukan Polri dengan KPK. Kalau untuk kasus ini. Kemudian tentunya kita berpegang kepada arahan Presiden. Ya. Mari kita tetap jaga wibawa. Wibawa Presiden ALC juga perlu dibawa, ya, perlu dijaga wibawanya. Itu adalah moral dan etika. Kita sebagai bangsa yang bermartabat, itu moral etika itu perlu dipelihara. Jadi dalam menjaga wibawa, di sini udah ada sebab akibat. Mungkin KPK tidak menjaga wibawanya instansi lain, dan kemudian instansi lain bisa juga menjadi tidak menjaga wibawanya KPK. Tapi kalau kemudian dianggap itu kriminalisasi, saya pikir tidak, karena kalau polisi bekerja berdasarkan biasanya pelapor, ada laporan, ada korban. Sebagaimana segitiga penyidikan itu, yang pertama perlu korban, perlu pelapor, ada korban, ada saksi, ada barang bukti. Itu yang proses penyidikan. Jadi mestinya setelah ada itu baru menetapkan tersangka. Saya pikir itu yang secara umum, tapi lebih teknis pasti Kadibumas ya, yang termasuk pakarnya reserse akan lebih tahu. Enggak, tadi ada yang menarik. Ketika penetapan BW dibilang ada pelapor, ada bukti. Iya. Tapi ketika BG, menurut Pak Sisno tadi belum ada bukti. Bagaimana Pak Sisno tahu mereka belum punya bukti? Di running text-nya Pak ini, TV-nya Pak Karni. Begitu habis ada penangkapan baru ada running text itu. Minggu depan akan diperiksa saksinya. Jadi saksi belum pernah ada yang diperiksa, dan kenyataan sekarang baru dipanggil. Sementara pemanggilannya aneh lagi, dalam proses perkara maju ke pra-peradilan, itu perkara itu harus status quo. Penyidik menunggu nanti putusan pra-peradilan.
Jadi wajar kalau mungkin saksi yang dipanggil tidak hadir. Mungkin wajar itu. Tahu dia tentang proses penyidikan. Jadi KPK nggak tahu proses penyidikan kalau begitu. Nah, Bang Karni yang bilang mudah-mudahan itu nggak salah. Baik, jadi sekarang yang mau kita dengar penyidik AKBP Irsan. Beliau ini bekas penyidik KPK dan tentu saja di Polri, penyidik Polri juga. Jadi mengalami dua-duanya. Bagaimana Bung Irsan melihat penetapan BG sebagai tersangka dan penangkapan BW oleh polisi? Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Karni. Semoga tetap sehat. Amin. Baik, rekan-rekan peserta ILC malam ini. Di sini kami tidak akan membahas terkait dengan penyidikan kasus ini, baik dari sisi penyidikan yang dilakukan oleh Polri, yaitu kasus Pak BW, maupun penyidikan dari sisi yang dilakukan oleh KPK, yaitu kasus Pak BG. Di sini kami mencoba untuk mengupas sedikit terkait dengan kewenangan. Apakah Polri berwenang menangani perkara yang dilakukan oleh BW, dan apakah KPK berwenang melakukan penyidikan daripada Pak BG. Kemudian juga di sini kita melihat ada asas kepantasan dan kewajaran, kepatutan, kewajaran. Yang pertama, di dalam kami membahas yang KPK dulu. Jadi kalau kita kembali lagi, tadi Pak Ugro cinta dengan polisi, kalau kami cinta polisi dan cinta KPK, Pak. Karena bagaimanapun juga, pada saat KPK baru terbentuk bersama dengan Pak Ruki, kami juga ikut bersama-sama membangun lembaga itu sampai bisa berjalan dan berlari seperti sekarang. Baik, ada sesuatu yang sedikit janggal di mata kami. LPTPK, yaitu Laporan Penemuan Tindak Pidana Korupsi, itu tanggal 12 Januari 2015. Kemudian surat perintah penyidikan itu juga sama, tertanggal 12 Januari 2015. Sepertinya sangat terburu-buru, seperti dikejar tayang, Pak Karni. Jadi yang kita pertanyakan, alat bukti apa yang dipegang oleh KPK? Berapapun jumlahnya alat bukti yang ada pada saat proses penyelidikan, semuanya sama nilainya, petunjuk. Apakah itu LHA, itu adalah petunjuk. Keterangan-keterangan orang yang diperiksa dalam BAPK, nilainya adalah petunjuk. Jadi menurut kami mungkin KPK terlalu cepat, terlalu terburu-buru menetapkan tersangka. Harusnya alat bukti ini diubah dulu. Seperti LHH, bank asal daripada Pak BG adalah bank BCA. Mintakan ke BCA dulu, rekening koran akan diberikan oleh BCA sehingga ini berubah menjadi alat bukti surat. Ini yang harus sebenarnya dilakukan apabila kita mengikuti SOP daripada penyidikan yang ada di KPK. Ini kami melihat dari sisi kepatutan dan kepantasan, kemudian kami mencoba untuk menggali kewenangan KPK. Mohon izin Pak Ruki, di dalam pasal 11 Undang-Undang KPK itu ditegaskan tentang kewenangan KPK. Kenapa dibagi kewenangan KPK, kejaksaan dan kepolisian tidak ada, semuanya korupsi bisa ditangani, mau yang merugikan 1 juta atau berapapun juga boleh, tapi KPK dibatasi. Karena lembaga ini memang dibentuk untuk menangani korupsi yang nilai-nilai tertentu. Dalam pasal 11 disebutkan, KPK berwenang menangani korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Jadi selain itu tidak boleh ditangani oleh KPK. Kemudian yang kedua, meresahkan masyarakat. Yang ketiga, kerugian negara 1 miliar atau lebih. Kita coba bahas satu persatu, dari bawah kita bahas. Kerugian negara 1 miliar atau lebih ini kaitannya dengan pasal 2 dan pasal 3.
adalah delik korupsi yang merugikan keuangan negara. Kemudian kita bahas unsur keduanya naik ke atas, korupsi yang meresahkan masyarakat. Di sini janggalnya, terjadi pro dan kontra setelah penetapan tersangka. Sebelumnya tidak ada pro dan kontra. Setelah penetapan tersangka, baru muncullah pro dan kontra. Jadi juga kami masih belum bisa memastikan, tidak bisa menjudge bahwa ini akibat dari penetapan tersangka tersebut atau karena penanganan perkara ini. Kemudian kita menginjak inti daripada penanganan kewenangan KPK. Apakah Pak BG masuk ke dalam penegak hukum pada saat menjabat sebagai seorang Karobinkar, yang mana tugas pokok seorang Karobinkar adalah memberikan pelayanan administrasi ke dalam terhadap personil Polri dan tidak bersentuhan dengan masyarakat. Di dalam konsideran daripada Undang KPK ini, dia menggunakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Jadi di situ disebutkan penegak hukum, secara pasti tidak ada definisi penegak hukum, tetapi ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat di dalam pemberantasan korupsi. Di situ disebutkan penegak hukum adalah aparat kepolisian dan kejaksaan. Kenapa hanya disebut aparat kepolisian dan kejaksaan, penegak hukum lain tidak disebut? Karena kalau kita menginjak ke pasal 3, pemberian laporan tersebut dilakukan dan pada saat menerima laporan penyidik memberikan informasi atau penegak hukum memberikan informasi perkembangan. Artinya di sini penegak hukum yang dimaksud di dalam aparat kepolisian ini bukan seluruh personil Polri, tapi personil Polri yang terkait dengan penyelidik dan penyidik yang bisa menangani aduan daripada masyarakat yang melaporkan. Ini yang kami maksudkan di sini. Jadi artinya Pak BG tidak masuk ke dalam konstruksi penegak hukum. Kemudian kita menginjak ke penyelenggara negara. Penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Di situ disebutkan eselon 1 ke atas. Jabatan Karobinkar eselon 2A. Kemudian ada juga disebutkan jabatan dengan spesifikasi khusus, itu adalah penyidik contohnya. Juga tidak masuk sebagai penyidik karena tidak berhubungan atau tidak terkait dengan lembaga peradilan. Selanjutnya, Jadi masalah Anda tidak masuk wewenang KPK untuk BG. kalau kami penyidiknya pada saat itu tidak bisa menyidik perkara-perkara seperti ini. Cuma di sini ada suatu dilema tentunya karena KPK tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Jadi sekali lagi tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan, tapi melimpahkan kan tidak dilarang Pak Karni. Melimpahkan tidak dilarang. Ini yang bisa kami ulas terkait dengan penyidikan. Jadi sama sekali kami tidak mau menyinggung atau memberikan asumsi terkait dengan alat bukti ataupun proses penyidikannya, tapi terkait dengan kewenangan yang kami ulas. Dan terkait dengan kepatutan dan kewajaran daripada proses penyidikan tersebut. Terima kasih Pak Karni. Baik, pemirsa, tidak ada tirani yang lebih kejam daripada yang diabadikan di bawah perisai hukum demi keadilan. Montesquieu. Kita rehat.